Oke, hari ini kita bakal bongkar-bongkaran salah satu kasus penipuan finansial paling gila di Indonesia yang bersembunyi di balik kedok agama. Yup, kasus PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Ini tuh cerita soal kepercayaan yang dihancurkan dan tabungan sumur hidup yang lenyap gitu aja. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemana perginya uang triliunan rupiah itu. 1,2 triliun rupiah. Coba deh, bayangin angka sebanyak itu. Ini bukan keuntungan perusahaan raksasa loh. Ini adalah taksiran kerugian yang menimpa ribuan orang biasa. Inilah inti dari tragedi finansial yang bakal kita kupas tuntas. Dan di balik angka segede itu ada ribuan kisah yang memilukan. Seperti yang ditekankan oleh Ibu Mercy Barens dari Komisi 3 DPR, korbannya itu bukan investor kelas kakap, mereka ini para pensiunan, orang-orang yang kena PHK, orang tua tunggal. Uang hasil kerja keras mereka seumur hidup. Nah, inilah yang bikin kasus ini rasanya nyesek banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tragedi dana triliunan. Di sini kita bakal lihat seberapa dahsyat skala kerugiannya, dan siapa aja sih yang jadi korban dari ambruknya DSI ini. Jadi, tercatat ada lebih dari 4.200 orang yang uangnya sekarang kejebak di sana. Sama sekali nggak bisa ditarik. Coba bayangin, tabungan seumur hidup yang dikumpulin susah payah hilang begitu aja. Tapi mungkin kerugian terbesarnya bukan cuma soal uang ya. Kepercayaan mereka sama sistem yang pakai embel-embel suci syariah itu ikut hancur lebur. Jadi pertanyaannya, gimana penipuan semasif ini bisa terjadi di depan mata kita semua? Nah, sekarang kita bedah modusnya. Karena ini bukan sekedar investasi gagal biasa, tapi sebuah skema Ponzi yang super licik yang ngumpat di balik topeng syariah. Apa sih skema Ponzi itu? Gampangnya gini deh, ini tuh praktik gali lubang, tutup lubang. Keuntungan yang kamu terima itu sebenarnya bukan hasil investasi beneran, tapi murni uang dari orang baru yang join setelah kamu. Sistem kayak gini udah pasti bakal ambruk begitu nggak ada lagi investor baru yang masuk. Nah, ini dia kuncinya. DSI itu nggak pernah jualan sebagai investasi risiko tinggi. Mereka pakai label syariah, sebuah kata yang buat jutaan orang Indonesia itu identik dengan aman, halal, dan bisa dipercaya. Label inilah yang jadi senjata paling ampuh buat menjerat ribuan korban. Jadi, cara kerja DSI ini bisa dibilang ada 3 langkah. Pertama, mereka jaring investor pakai iming-iming imbal hasil tinggi berlabel syariah. Kedua, ya itu tadi, gali lubang tutup lubang, uang dari investor baru dipakai buat bayar investor lama. Dan yang ketiga, sisa uang yang numpuk itu dialirkan bukan buat investasi, tapi ke kantong pribadi dan perusahaan-perusahaan grup mereka sendiri. Terus pertanyaan terbesarnya, kemana sebetulnya duit 1,2 triliun rupiah itu mengalir? Nah, untungnya berkat data dari PPATK, kita bisa sedikit melacak jejak uang haram ini. Coba kita lihat datanya. Ya, selama DSI beroperasi dari 2021 sampai akhir 2025, mereka berhasil ngumpulin dana yang, wah, gila banget, hampir 7,5 triliun rupiah. Sekitar 6,2 triliun emang diputar lagi buat bayar lender-lender lama. Tapi, disinilah lubang besarnya kelihatan. Ada selisih 1,2 triliun rupiah yang raib, entah kemana. Dan inilah jejaknya. Kelihatan jelas banget kan, sebagian besar dana yang hilang itu, hampir 800 miliar rupiah, ternyata dialirkan ke perusahaan afiliasi, alias ya ke kantong grup mereka sendiri. Sisanya lari ke rekening-rekening pribadi dan buat biaya operasional. Ini bukti telak kalau uang nasabah nggak pernah benar-benar diinvestasikan. Dari 1,2 triliun yang hilang, kamu mungkin penasaran, berapa sih yang berhasil diselamatkan? Jawabannya, bikin elus dada, cuma 4 miliar rupiah. Iya, kamu nggak salah dengar, 4 miliar. Itu total dana dari 33 rekening yang berhasil dibekukan. Angka yang tragisnya kecil banget dibanding kerugian para korban. Dengan skala kejahatan sebesar ini, gimana dong respons dari aparat dan lembaga pemerintah? Yuk, kita lihat tindakan apa aja yang udah diambil dan kritik apa yang muncul. Nah, ini yang menarik. Respons aparat tuh kayak ada 2 sisi mata uang. Di satu sisi, PPATK gerak cepat. Mereka udah bekukan rekening dan identifikasi skema ini sejak akhir 2025. Tapi di sisi lain, kritik tajam justru datang ke OJK. Kenapa? Karena sampai pertengahan Januari 2026, platform DSI itu kabarnya masih aktif, masih bisa diakses. Pintu buat korban baru seolah-olah dibiarin kebuka. Kutipan dari DPR ini benar-benar nangkep keresahan kita semua. Pertanyaannya kan simpel banget. Kalau udah tahu ada masalah, kok aksesnya nggak segera ditutup? Kenapa nggak segera dibekukan biar nggak ada lagi orang yang jadi korban? Ini tuh seruan buat bertindak cepat, buat ngelindungin masyarakat.
Kasus DSI ini lebih dari sekedar cerita penipuan. Ini tuh kayak cermin besar yang ngasih kita semua pelajaran penting, baik sebagai investor, masyarakat, maupun sebagai regulator. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita kantongin? Pertama, jangan pernah silau sama label, bahkan label agama sekalipun. Selalu cek dan recek sendiri. Kedua, ingat hukum dasar investasi. Imbal hasil tinggi itu pasti datang sepaket dengan risiko tinggi. Ketiga, di balik setiap kasus kayak gini, ada manusia, ada keluarga, bukan sekedar angka. Dan terakhir, ini pengingat keras kalau celah pengawasan itu masih ada dan harus segera ditutup. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di era digital yang serba instan dan penuh janji manis ini, siapa sih yang sebenarnya bisa kita andalkan buat melindungi uang hasil jerih payah kita? Apakah regulator? Apakah platformnya? Atau pada akhirnya tanggung jawab terbesar itu kembali ke tangan kita sendiri?